Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Waningsih dari Prodi PGMI kelas 2G. Baiklah, pada video ini kita akan membahas materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi. Berikut adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama adalah Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Wim Sejmelhorn, serta mediator perundingan adalah Lord Killen, seorang diplomat dari Inggris. Kesepakatan Perundingan Linggajati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meskipun persetujuan Linggajati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Belanda melanggar ketentuan perundingan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil perjanjian Linggajati pada tanggal 21 Juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Yang kedua, Perundingan Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Renville karena diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil kesepakatan perjanjian Renville yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang keempat, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan yang terakhir, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Kesepakatan yang dicapai pada Perundingan Renville ternyata juga diingkari Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. PDRI dijalankan oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selama agresi militer kedua,
Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin RI, maka pemerintahan RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Yang selanjutnya adalah perundingan Romroyen. Perundingan ini dikenal dengan nama Romroyen karena delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Royen dan delegasi Belanda diwakili oleh Dr. van Royen. Kesepakatan dalam perundingan Romroyen yaitu yang pertama, menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat. Sementara, pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Dan yang terakhir, berusaha dengan sesungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan yang terakhir, konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, Indonesia dipimpin oleh Dr. Handes Muhammad Hatta dan Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar yaitu pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Yang terakhir, RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada konferensi meja bundar, pada tanggal 24 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Baiklah, itu tadi tentang perundingan diplomasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Perjuangan fisik yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato yang terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali dengan tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu, kemudian menurunkan bendera dan merobek bagian bendera yang berwarna biru. Kemudian, bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia yaitu merah putih. Yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran ini berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI pada 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albert Walton Souter Malabi bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia.
Pasukan Afnei masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Kondisi ini membuat masyarakat Surabaya marah dan semakin anti sekutu. Pada 31 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara Indonesia melawan sekutu. Brigadir Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo. Dengan berapi-api, Bung Tomo memberikan semangat kepada masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yang ketiga adalah Pertempuran Semarang. Pertempuran ini terjadi pada 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Rumah Sakit Rakyat pergi untuk memeriksa air minum tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang yang lebih lengkap persenjataannya. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Sebagai bentuk penghargaan, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi. Dan yang keempat ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diwakili dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bettel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. Tentara Keamanan Rakyat menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Ahmad Haris Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sultan Syahrir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Dan yang keenam ada Pertempuran Medan Area. Tanggal 9 Oktober 1945, terjadi pendaratan tentara sekutu Inggris di bawah pimpinan Kelly di kota Medan. Pendaratan ini diboncengi oleh Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itulah, istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota Medan. Okelah teman-teman, itulah peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.